Kalau berbicara tentang pelanggaran HAM di Indonesia, pikiran kita pasti akan menuju pada beberapa nama, seperti Marzinah, Wiji Tukul, dan Munir. Di semua kasus ini, memang belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Mungkin karena melibatkan hal-hal tingkat tinggi. Dan video kali ini saya buat berdasarkan buku terakhir karya dari almarhum Dr. Abdul Munim Idris, seorang pakar forensik terkemuka Indonesia. Sebelum meninggal di bulan September 2013, pada bulan Juli 2013, beliau meluncurkan sebuah buku dengan judul X-File. Salah satu tulisan beliau adalah dari pengalaman pribadi beliau waktu menangani forensik kematian Munir. Berikut ini yang beliau sampaikan dalam tulisannya. Munir Said Thalib adalah tragedi yang terjeda dalam sebuah tanda tanya. Namanya mencuat sejak dia tampil di garda terdepan pembelaan hak asasi manusia setelah ribut-ribut reformasi. Dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial, sebuah lembaga pemantauan hak asasi manusia. Namanya semakin melambung bersama Kontras, lembaga yang berjuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Seruannya ini tentu membuat orang-orang tertentu merasa terusik. Munir kelahiran Malang, Jawa Timur 8 Desember 1965 itu ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004. Adalah pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang akhirnya menjadi penutup yang tidak memuaskan dalam kisah ini. Dia divonis 20 tahun penjara karena terbukti menjadi eksekutor. Lalu siapakah aktor utama kematian Munir? Inilah yang masih membuat publik bertanya-tanya. Sejak awal mula Munir ditemukan tewas, nama Polikarpus sudah disebut-sebut terkait dengan kejadian itu. Dia diketahui beberapa kali mencoba menghubungi Munir sebelum keberangkatan Munir ke Belanda untuk melanjutkan studi S2 di bidang hukum di Universitas Utrecht, Belanda. Bahkan sejak tim pencari fakta dibuat Presiden SBY pada 23 Desember 2004, polisi langsung mengarahkan pandangannya ke Polikarpus, seolah timbul kesan bahwa pelakunya sudah diketahui bahkan sebelum tim dibentuk. Munir meninggal di atas langit Rumania, hanya 2 jam sebelum pesawat Garuda jenis Boeing 747 bernomor penerbangan G974 mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Dokter forensik Belanda yang mengautopsi jenazah Munir menemukan 3,1 mg timbunan racun berbahaya dalam tubuhnya. Padahal, ambang batas yang dapat ditoleransi tubuh manusia hanya 1,7 mg per liter. Dan di lambungnya masih ada 465 mg lagi yang belum dicerna. Racun sebanyak itu hanya butuh waktu beberapa jam untuk membunuh Munir. Kematian ini menggegerkan publik karena sosok Munir yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia. Ketika diketahui Munir tewas, Dr. Munim mendapat kontak dari NCB Mabes Polri untuk melakukan autopsi mencari penyebab kematian Munir setelah jenazah sampai di Jakarta. Tetapi kemudian istri Munir, Suciwati, tidak mengizinkan untuk dilakukan kembali autopsi. Karena itu, autopsi pun tidak jadi dilakukan. Beberapa minggu kemudian, polisi kembali menghubungi Dr. Munim. Dalam percakapan itu, polisi menyebutkan bahwa Munir tewas karena keracunan arsenik. Arsenik ini merupakan racun yang ideal untuk membunuh, karena tidak adanya rasa, bau, dan warna. Artinya penyebab kematian sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah cara kematian. Cara kematian itu bisa secara wajar karena penyakit, bisa kecelakaan karena terhirup, dan bisa pembunuhan. Dan menurut analisis Dr. Munim, tidak mungkin kalau kecelakaan akibat pencemaran, karena yang meninggal di pesawat hanya Munir. Dan tidak mungkin juga bunuh diri, karena Munir pergi ke Belanda dalam rangka melanjutkan pendidikan. Masa iya bunuh diri? Jadi yang tersisa tinggal pembunuhan. Penyebab kematian sudah diketahui, tinggal cara kematian yang belum jelas. Polisi kemudian menghubungi lagi Dr. Munim untuk ikut berangkat ke Belanda, tapi beliau menolaknya. Akhirnya berangkatlah polisi ke Belanda dengan dokter forensik lainnya. Dari laporan yang dibuat tim yang berangkat ke Belanda, menyatakan bahwa Munir meninggal akibat meminum jus yang telah dicampur dengan arsenik. Dan menurut Dr. Munim, itu sangat janggal, karena arsenik akan mengendap di air dingin. Kalau mau mudah larut, harus di air hangat atau panas. Dan masih menurut tim tadi, disebutkan bahwa sifat kerja arsenik hingga muncul gejala keracunan adalah 90 menit. Tapi menurut Dr. Munim, adalah 30 menit sudah keluar gejala keracunan itu.
ketika menghadiri pertemuan tim pencari fakta yang dibentuk Presiden SBY, Dr. Mun'im menganggap bahwa tim ini tidak serius menangani kematian Munir. Karena pada pertemuan ini, yang memimpin adalah Wakil Direktur Tipikor. Beliau menganggap ini tidak nyambung, karena yang ditangani ini kasus pembunuhan. Tidak kuatnya fakta bahwa Munir diracun di dalam pesawat dengan meminum jus jeruk yang sudah dicampur racun, membuat Polikarpus bebas pada pengadilan pertama. Pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan. Polikarpus lantas hanya divonis 2 tahun penjara. Dr. Mun'im kemudian menjelaskan dalam bukunya bahwa beliau dipanggil untuk sebuah pertemuan dengan polisi di Hotel Niko, Jakarta. Tujuannya untuk mencari ulang TKP pembunuhan. Pejabat tinggi polisi juga mengatakan, karena Munir tokoh HAM, kalau sampai pelaku tidak ditemukan, maka dana dari luar negeri tidak bisa cair, dan obligasi Indonesia tidak akan laku. Akhirnya Dr. Mun'im bersama seorang dokter dari Medan dan seorang toksikologi dari Universitas Udayana kemudian menganalisis menggunakan hitungan gejala keracunan selama 30 menit, bukan 90 menit seperti yang diajukan tim pertama yang ke Belanda. Setelah dilakukan penelusuran dengan skenario 30 menit, Dr. Mun'im meyakini waktu Munir mengeluh sakit mah lalu meminta promah pada pramugari, itu adalah gejala awal keracunan arsenik. Lalu ditarik mundur 30 menit sebelum kejadian itu. Akhirnya diketemukanlah The Coffee Bean, Changi, Singapura. Dr. Mun'im yakin di sanalah tempatnya, dan di sini juga menyediakan minuman hangat yang membuat arsenik lebih cepat larut sesuai analisis Dr. Mun'im. Setelah dikunci bahwa TKP berada di The Coffee Bean, kemudian tim mencari tahu dengan siapa Munir di situ. Ada beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa Munir di sana dengan Polikarpus. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apa latar belakang pembunuhan ini? Ada beberapa keanehan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan Indra Setiawan, yang saat itu menjabat Direktur Utama Garuda, Polikarpus ke Singapura dalam penerbangan ini karena mendapat tugas dari Garuda Indonesia untuk mencari tahu tentang insiden Boeing 747 jurusan Singapura-Amsterdam yang mengalami macet roda belakang. Dan jika benar itu tugas resmi perusahaan, maka ada 3 pertanyaan yang membutuhkan jawaban pasti. Pertama, mengapa Garuda mengirim seorang pilot Airbus 330 bukan pilot Boeing 747 yang tentu lebih menguasai pesawat jenis itu? Kedua, kalau urusannya roda pesawat yang macet, itu tentu wilayah kerja teknis, kenapa bukan mekanik yang dikirim? Ketiga, Polikarpus tiba pada malam hari dan hanya sekitar 5 jam di sana, kemudian kembali dengan pesawat paling pagi ke Jakarta. Pertanyaannya adalah, mungkinkah pengecekan dilakukan tengah malam selagi otoritas bandara tidur? Lalu bisakah urusan yang tidak sederhana itu dicek hanya dalam 5 jam? Kejanggalan sebenarnya sudah dilihat saat di Bandara Soekarno-Hatta, di mana dari sekian banyak CCTV, hanya 2 saja yang aktif. Dr. Mun'im menganggap ada keterlibatan Garuda. Dalam pandangan Dr. Mun'im, Munir sengaja digiring ke The Coffee Bean dan disitulah arsenik diberikan. Sementara tim pencari fakta bentukan SBY diberi waktu 3 bulan yang kemudian diperpanjang 6 bulan, waktu yang cukup untuk menghilangkan barang bukti dan segala macam yang lainnya. Pada akhirnya kematian Munir memang masih menjadi tanda tanya. Punya urusan apa Polikarpus membunuh Munir? Kalau memang dia ditugaskan, oleh siapa? Siapa perencana semua ini? Hingga Polikarpus meninggal pada 2021, kasus ini masih belum ada titik terang mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan ini.